Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Mau ngapain? Mau jadi presiden? Coba sebutkan dulu nama 6 suku yang ada di Indonesia. Dayak, Batak, Jawa. Udah, satu lagi tadi. Betawi, satu lagi. Ayo, kurang satu Pak ya. Ayo. Tuh kan, nggak bisa jawab. Di mana ini Pak Jokowi? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kalau wapres ini kan nggak ada gunanya. Orang yang nggak ada gunanya ini ingin dijadikan presiden. Yang sadar bahwa anak ini memalukan negara. Negara sebesar ini, wakil presidennya itu celingak-celinguk. Wakil presiden itu begitu wajahnya itu bingung. Wajahnya itu bingung. Enggak ada isinya, bingung, kosong tuh ini. Dibacaan Kang Sobari anak ini ya. Kosong. Wajahnya Kosong. Apa PR kita ke depan? Waduh Mas, jangan beri PR lagi. Rakyat sudah mumet mikirin keadaan ekonomi. PR yang kemarin membuka 19 juta lapangan kerja belum terlaksana. Pajak juga naik. Menaikkan pajak Pak, itu beda. Buktinya pajak naik 12%. Untuk apa itu Mas? Kita berburu di dalam kebun binatang. Terus menaikkan pajak 12% itu uangnya untuk apa? Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Binatangnya kita gemukkan. Nih, ada lagi beritanya nih tentang ijazah. Yang kemarin aja bapaknya belum rapi sampai sekarang. Nah, sekarang anaknya. Nah, ada yang menuntut Gibran secara perdata. Dan menurut si penuntut, Gibran itu ada tindakan melawan hukum karena waktu pendaftaran sebagai cawapres, dia itu tidak menyertakan ijazah SMA-nya, hanya menyertakan ijazah dari luar negeri yang setara dengan SMA. Nah, menurut si penuntut, ijazah dari luar negeri itu apabila tidak disahkan oleh lembaga terkait seperti Kemendikbud, maka tidak dianggap sah. Dan secara otomatis pendaftaran sebagai cawapresnya pun tidak sah. Cawapres, bahas AI ribut, bahas Kemenyan juga ribut. Tapi, kenapa netizen justru lebih ngeributin Gibrannya? Bukan soal AI atau Kemenyan. Masalahnya, bukan soal topik yang dibahas, tapi siapa yang ngomong. Gibran ngomongin soal AI, padahal track recordnya di bidang teknologi belum terbukti. Gibran ngomongin soal Kemenyan, padahal konteksnya ngambang. Mau coba bahas budaya, tapi nggak nyambung. Ini soal trust deficit. Publik ngelihat Gibran bukan sebagai pemimpin yang muncul karena gagasan, tapi lewat jalur kilat alias politik dinasti. Jadi, tiap kali dia ngomong, banyak yang ngerasa, ini orang ngerti nggak sih apa yang dia omongin, atau cuma pengen kelihatan pinter. Dan ketika statementnya dibungkus gaya self-defense kayak, apa aja saya bahas pasti diributin. itu malah kayak ngelimpahin kesalahan ke publik. Padahal ya, itu resiko nggak sih jadi pejabat publik? Disorot, dikritik, dituntut tanggung jawab. That's the job. Jadi, yang diributin publik bukan soal AI atau Kemenyan. Yang diributin publik adalah figur yang nggak bisa diandalkan, tapi pengen dianggap visioner. Karena dalam politik, kalau kamu belum punya rekam jejak yang kuat, omonganmu bukan jadi inspirasi, tapi bahan meme. Prabowo anggap Megawati lebih berguna di masa krisis dibandingkan Gibran. Pantesan akhir-akhir ini Pak Prabowo begitu dekat dengan Bu Megawati. Dan selalu AHY yang diberi tugas oleh Pak Prabowo, bukannya Gibran. Ya udahlah Pak, ganti aja kalau memang nggak berguna. Pak Gibran itu jangankan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang luar biasa, bahkan hanya untuk mengkomunikasikan ide dan pikirannya ke pikiran publik, itu beliau gagal. Saya mohon maaf ya, cara berbicaranya, kemampuannya dalam menarasikan ide dan sebagainya itu kurang.
seringkali gugup, seringkali gagu, seringkali bahkan nampak menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan lain sebagainya. Dan ini baru komunikasi politiknya saja, baru komunikasi publiknya saja. Kita belum berbicara soal idenya. Ketika beliau menampilkan ide-ide soal artificial intelligence, Indonesia emas tahun 2045, kemudian bahwa Indonesia itu bonus demografi dan sebagainya, tidak ada satupun di antara narasi-narasi yang ditawarkan itu adalah narasi yang mind blowing gitu, yang membuat orang berdecak kagum gitu. Jadi semuanya hampa dan hambar, seperti beliau itu adalah orang yang sedang membaca teks di depan yang disiapkan oleh timnya, kemudian dibaca begitu saja gitu. Itu penilaian saya pribadi ya. Kok bisa sampai segitunya gitu. Makanya kalau misalkan kita melihat ya tentu saja Pak Gibran sampai sekarang banyak sekali pendukungnya. Sampai sekarang kita mengetahui bahwa Pak Gibran itu banyak sekali orang yang suka padanya. Tetapi orang yang mendukungnya dan suka padanya itu bungkam dan dibungkam karena tidak ada sesuatu yang bisa dipuji dari Pak Gibran. Itu kesulitannya tuh di situ. Nah, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasanya, saya kembali membacakan komentar dari para netizen, di mana isi video tersebut Gibran menyerah, Jokowi dan Prabowo kaget, Gibran minta mundur daripada dimajukan. Nah teman-teman, dari video tersebut yang sudah teman-teman tonton, ada banyak netizen yang bertanggapan yang sangat berbeda-beda. Maka dari itu saya akan membacakan komentar dari yang pertama. Prabu Pandu mengatakan, anehnya sekeluarga kok tidak malu, apa otaknya juga palsu. Lebih baik jualan pisang goreng kayak dagelan. Pulang saja Gibran, panasi sayur di rumah. Kamu ingat cuman guyonan 280 juta nyawa di sini. Termul nggak makan kalau Gibran lengser. Sangat memalukan punya wapres. Asli wapres kok kemalukan negara di mata dunia. Bagus Gibran demi harga diri mundur lebih terhormat. Kemudian teman-teman, Sari Hujah mengatakan, saya sedih sekali melihat pemimpin kita seperti itu. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari ujung kuku sampai ujung rambut. Dapatnya cuman omon-omon. Bagus kalau sadar ini negara yang sudah berkembang dan akan maju. Elok itu kalau untuk tingkat pedesaan baru mampu untuk mimpin, bukan sekelas negara. Apapun yang namanya sesuatu hal yang dipaksakan tidak akan menjadi, apapun jabatannya hanya bikin malu karena kebohongan dan kebodohan dipertontonkan di rakyat Indonesia. Maka lebih baik mundur daripada dicopot dengan cara yang tidak baik. Pupuslah harapan jadi pemimpin negara Indonesia. Kejahatan pasti akan datang musibah. Syukurlah kalau benaran daripada membebani negara tanpa kelihatan kerjanya memalukan. Negara para pelawak dikuasai oleh para oligarki. Ganti malu-maluin Indonesia tidak layak. Kalau tahu diri situasinya berkesan lebih bagus jika inisiatif sendiri mengundur diri ketimbang dimazulkan. Pantasnya jangan, panggil saja Kang, emang paling kocak dan berwahan hingga atas. Dasar memalukan punya wapres seperti ini. Gusti salah apa di negeri ini? Teman-teman, Raffi Firmansyah mengatakan memalukan. Wapres nggak berguna, hanya Armando yang bila Gibran wapres cerdas di kalangan anak sekolah PAUD cerdas membutuhi yang 58%. Ini pejabat melodi otak kosong, kayak nggak ada orang jujur dan pintar di negara apa ini sebenarnya. 1 tahun sudah tidak ada hasilnya. Apa wapres hanya plonga-plongo pusing-pusing negeri ini. Orang awam aja pada mumet tahu wapres ini. Sumatera Barat saja disebut provinsi Padang, anak SMP tahu. Secepatnya Gibran dimasukkan Jokowi dan diadili. Binatang yang dimasuk Gibran itu para menteri otak kosong pengen jadi presiden, pengetahuannya kurang, mau dibawa kemana negara ini. Syukurlah, alhamdulillah.
Kalau Gibran mengundurkan diri, semoga sadar ilmu pengetahuan yang kau miliki, Wapres Indonesia tidak berkekurangan. Manusia yang berkualitas, kenapa Prabowo memilih Gibran sebagai Wapresnya? Sama sekali jauh dari harapan masyarakat. Lebih cepat lebih baik daripada janji membuka lowongan kerja 19 juta, tapi sepotong saja belum ada. Mas Gibran, kenapa nggak merasa malu dengan segala cemoohan, ocehan, dan penilaian negatif terhadapmu? Alangkah lebih baiknya Jokowi dan Gibran disatu selkan saja. Nah teman-teman, dari Zulkarnain mengatakan kalau tidak karena kecurangan makhluk yang dua ini gak bakalan menang di pemilihan. Suku Termul Boy itu suku yang tidak benar, tidak bisa diandalkan atau diharapkan, mendingan ganti Wapres. Lebih baik mundur kalau memang ijazahnya tidak memenuhi persyaratan, daripada di kemudian hari dimasukkan dan dituntut mempergunakan ijazah yang tidak sesuai, mempergunakan dan persyaratan untuk menduduki jabatan publik sebagai Wapres. Pulang saja mending beli mobilan buat mainan di rumah. Maklum ijazah SMA-nya surat keterangan yang dibuat menterinya Jokowi yang menjilat Jokowi. Orang baik selalu disalahkan, yang penting gak korupsi. Saya rasa mundur lebih baik daripada dimundurkan kompetensi. Belum cukup kok nyoba-nyoba aja pejabat tinggi, jadi kepala kantor pun mungkin belum mampu. Kemudian anonim mengatakan rakyat kalau menganggap Wapres tidak berguna, dirombengkan saja tukang loak. Tenang Pak, kirik sudah celupan. Saya sudah ada di sini, jangan mentang-mentang banyak uang merasa rakyat dan pejabat bisa dibeli. Para pejabat sudah dikondisikan bapaknya. Berani ngomong-ngomong seperti ini, gak koreksi dirinya yang pelongo-pelonga. Nah, jika benar berarti Anda anak yang pintar, bisa introspeksi diri dan tahu diri, itu lebih ke Satria Gentle. Indonesia baru di era Jokowi sampai Prabowo punya Wapres nggak mutu oon. Padahal banyak yang pintar dan punya kualitas. Itulah kalau Wapres dipaksa. Gibran banyak yang bilang oon, bagaimana yang milih dan mendukungnya? Nggak mungkin mundur ngomong isu pasar sore warung. Penghuni kebun binatangnya si Gibran buat malu kayak gitu. Jadi Wapres sama dengan bapaknya, lebih dari anak tukang minsalik. Syukurlah kalau tahu diri, mundur segera, ukur diri, jangan memaksakan diri kalau tidak mampu. Yang suka Gibran yang sudah sekali, yang mudah sekali ditebak, tentu saja orang-orang PSI Termul plus buzzer-buzzernya yang memang gak suka kalau negara ini menjadi lebih baik. Binatang yang digemukkan maksud Termul, yang digemukkan dengan cara korupsi di kemudian sektor Jokowi. Nah teman-teman, Taufik mengatakan malu punya Wapres, otaknya palsu. Ternyata bukan ijazahnya aja yang palsu. Laksanakan, jangan cuman omong-omong. Mulyadi mengatakan anak penipu, pembohong lebih parah kerusakan jika kelakuan bapak dan anaknya ini diketahui para pembela kemerdekaan, betapa marahnya. Nah teman-teman, itu adalah komentar atau tanggapan dari para netizen di video sebelumnya. Dan sekian video kali ini, terima kasih, salam hangat NKRI.